Yang mau kita bahas kali ini adalah salah satu HP mid-range resmi paling menarik tahun ini. Kemarin gua udah sempat unboxing dan sukses bikin gue cukup terkesima karena bisa dibilang paket komplit. Yes, ini adalah Vivo V40 yang sekaligus jadi penanda 10 tahun Vivo hadir eksis di Indonesia. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Yang patut kita semua syukuri, HP Vivo ini masih dapat paket penjualan yang lengkap, termasuk V40 ini. Di dalam paket penjualannya kita masih dapat softcase warna hitam, lumayan premium, batok charger 80 watt flash charge, dan kabel USB A to USB C. Kita cek desain HP ini. Gue selalu suka desainnya Vivo, ya simple, nggak neko-neko. Yang gue pegang ini punya warna platinum silver. Material bodi belakangnya udah pakai kaca. Modul kameranya juga elegan, pakai Gemini ring design. Modulnya bentuknya memanjang gitu ya. Di modul utamanya ini ada dua kamera dan ada logo Zeiss-nya juga. Yes, akhirnya kerja sama Vivo dengan Zeiss nyampe ke versi V-series yang non pro. Di bawahnya ada Aura Light Portrait dan di sini juga ada sensor flicker. Baik bagian belakang ataupun depannya ini punya desain melengkung di sisinya yang bikin framenya ini jadi tipis banget ya. Di bagian kiri itu polos, nggak ada apa-apa. Di kanan ada tombol power dan volume. Di atas ada dua lubang mic. Terus di bawah ada dual SIM tray, ada lubang mic, port USB Type-C dan grill speaker. Ke bagian depan, nah layarnya ini masih punya desain curve yang sekarang sebenarnya udah hampir punah. Bezelnya tipis dan simetris. Kamera depannya juga punya desain punch hole kecil ada di tengah. Asli layar depan itu estetik banget. Secara desainnya ini kelihatannya premium banget. Secara handling ya paling cuma backdoornya aja yang kerasa licin sedikit, tapi aman aja sih karena gue selalu pakai casing bawaannya. Sisanya HP ini enak banget buat dipegang karena tipis banget nih, cuma 7,58 mm aja. Tapi siapa sangka looksnya feminin elegan kayak gini, tapi ternyata pakai tough body armor yang artinya kuat banget, lolos macam-macam durability test. Yang lebih ger lagi ada IP68 plus IP69 yang bikin HP-nya nggak cuma tahan di air sedalam 1,5 meter selama 30 menit, tapi juga aman kalau kena air panas. BTW ya, untuk jeroannya as always Vivo ini kan rajin pakai chipset baru. Kali ini pakai Snapdragon 7 Gen 3, udah 4 nanometer, RAM-nya 12GB yang bisa di-extend sampai 12GB lagi, storage-nya 256GB. UI-nya Vantage OS 14, basicnya Android 14 yang security patch-nya juga udah update banget, ada di Agustus 2024. Jaminan update OS-nya dapat 3 tahun dan security patch-nya dapat 4 tahun. Nice. Buat Vantage OS 14 ini masih termasuk salah satu yang favorit ya, tampilannya kan dia simple. Pas dipakai pun ngasih feel gesit dan fluid. Bloatware-nya masih ada tapi bisa langsung di uninstall, dan buat dipakai sehari-hari ini udah bisa ngasih experience yang enak banget dengan fitur-fitur yang ada di dalamnya juga oke ya, terutama buat visualnya. Sebelum tes performanya, FYI Vivo V40 pakai cooling vapor chamber yang ukurannya 4023 mm persegi, lebih gede 34% dari generasi sebelumnya. Jadi ya udah langsung kita tes performanya. Pertama gue coba benchmark pakai Antutu versi 10. HP ini berhasil dapetin overall score di 817 ribuan dengan CPU score 264 ribu dan GPU score 258 ribuan, dan kelihatan ya HP ini berhasil ngejaga suhunya selama pengujian. Lanjut di 3D Mark Wildlife Stress Test, di sini sukses ngedapetin stability 99,2% dengan base loop score 5442 dan lowestnya ada di 5397. Selama pengetesan suhunya naik dari 36 ke 39 derajat Celcius dan baterainya berkurang 5%, jadi ini jauh dari yang namanya overheat, baterainya juga awet. Di Geekbench 6, HP ini berhasil ngedapetin skor single core di 1152 dan multicore 3230 poin. Well, bisa dibilang dari hasil benchmarknya ini berhasil ngebuktiin kestabilannya dalam menjaga suhu dan juga performa. Disclaimer ya, gua tes ini semua di ruangan ber-AC dengan suhu ambience ya sekitar 23 sampai 25 derajat Celcius lah. Lanjut lagi kita coba di game ya, Mobile Legends sekarang kita pakainya. Di settingan rata kanan kayaknya sesuatu yang mudah buat si Vivo V40 ini. Selama main kerasa frame rate-nya stabil, nggak ketemu lag dan suhunya bisa dibilang terjaga banget. Gua rasa butuh naikin lagi ya challenge-nya. Jadi di game kedua kita coba Honkai Star Rail dengan settingan serba very high di frame rate 60 fps, dan surprisingly ternyata HP ini masih sangat kuat buat ngangkat game ini. Beneran nggak ada lag sama sekali, dan yang bikin kaget HP-nya ini hangat pun enggak, suhunya benar-benar terjaga dengan baik. Dan raja terakhir kita mainin Genshin Impact dengan settingan serba highest
visual efeknya high dan frame rate 60 fps. Game ini juga berjalan dengan lancar, lagnya hampir nggak ada, experience-nya nyaman. Yang hebatnya suhu HP ini terjaga banget, padahal gua main game ini itu lebih dari 1 jam, bener-bener juara banget ya untuk cooling sistemnya. Jadi soal performa, HP ini terbukti bisa ngasih experience yang melebihi ekspektasi buat HP mid range. Gua merasa kestabilannya yang jadi game changer ya. Nah, sekarang gua mau tes apakah HP ini juga bisa mendeliver experience entertainment yang baik. Nah, layarnya dia pakai panel AMOLED 6,78 inci, resolusi 1,5K, refresh rate 120 Hz, support HDR10+, peak brightness-nya di 4500 nits dan sudah dilapis Scott Alpha Glass. Layarnya ini bisa ngasih gambar yang tajam, kontrasnya tinggi, warna yang natural, dan skin tone-nya itu berasa akurat banget. Udah support HDR juga di YouTube, dan buat di Netflix layarnya udah support Widevine L1 dengan kemampuan HDR10. Jadi buat nonton Netflix, HP ini bisa ngasih experience yang optimal dan beneran deh skin tone-nya itu enak banget dilihatnya, akurat banget. Masih inget nggak di video Vivo V30 yang dulu gue sempat bilang speakernya kan itu kan masih single, boleh kali kasih stereo. Nah, ternyata di V40 ini sudah stereo. Kualitasnya cakep banget, suaranya lantang banget, layering-nya baik dan bisa ngasih efek surround yang ciamik pas dipakai nonton film. Baterainya, nah kita dikasih 5500 mAh Blue Volt battery yang super duper irit banget. Gue bisa dapetin SOT 7,5 jam, padahal gue pakai tes buat gaming dan benchmark. Gue yakin untuk pakai harian ini bakal jauh lebih irit. Gak lupa kita juga dikasih batok charger yang kenceng ya, 80 watt flash charge. Di bawah 50 menit ya harusnya bisa full charge. Dan gak ketinggalan, HP ini juga pastinya seperti biasa dong punya NFC multifunction yang bisa dijadiin buat kartu akses juga. Untuk biometric unlocknya dia ngasih fingerprint under display dan face unlock, keduanya punya speed yang cepat dan juga akurat. Dan terakhir kita bahas kameranya, gua excited. Kameranya serba 50, kamera utama 50 megapiksel Zeiss OIS main kamera f1.88, kamera ultrawide 50 megapiksel Zeiss autofocus f2.0, dan kamera depan 50 megapiksel Zeiss group selfie kamera f2.0. Gua merasa amazed ya, kamera utamanya ini bisa ngehasilin gambar yang tajam, warnanya cakep, sedikit debu saturasinya tapi nggak lebay, dynamic range-nya juga bagus, sharpeningnya juga nggak over. Dalam keadaan sedikit cahaya pun ini detailnya masih kejaga dengan baik. Kita bisa pakai night mode, kalau kurang bisa di semua lensa. Nah, untuk videonya mentok di 4K 30 fps. Surprisingly kualitas videonya ini bisa dibilang sangat baik, apalagi buat sebuah HP mid range. Dynamic range-nya juga luas dan stabilisasinya juga bisa gue bilang ini cukup baik ya. Udah cukup banget buat video kamera utamanya untuk kita ngonten kayak bikin TikTok ataupun bikin IG Reels. Dan kamera ultrawide-nya memang nggak setajam kamera utamanya, tapi untuk ukuran HP mid range ini juga udah cakep banget. Warnanya nggak jomplang dan minim distorsi. Buat keadaan low light ya memang agak sedikit soft, tapi menurut gua detailnya masih bagus, masih acceptable, dan kalau mau lebih oke ya tinggal pakai night mode aja. Nah, untuk video kamera ultrawide-nya dia mentok di 4K 30 juga, dan surprisingnya lagi kualitasnya juga bagus. Dynamic range-nya masih dapat banget. Videonya nggak kelihatan soft kayak kebanyakan kamera HP mid range. Dan buat kamera depannya, ini sih nggak usah diraguin lagi ya. Buat seri V termasuk di Vivo V40 ini berasa ada peningkatan dynamic range yang lebih mantap dari seri sebelumnya. Asiknya kamera depannya ini juga ada mode wide 0,8 kali yang makin enak buat kita WiFi rame-rame. Nah, video di kamera depannya juga bisa 4K 30 dan bisa di mode 0,8 kalinya, dan videonya itu masih kerasa cakep. Paling stabilisasinya aja yang sedikit agak goyang. Sadis ya. Vivo V40 ini bisa mendeliver hasil yang memuaskan di semua lensa kameranya. Dan juga ada fitur Zeiss multifocal portrait yang bikin kita bisa ambil foto portrait menggunakan bokeh ala-ala lensa Zeiss. Di sini kita dikasih 3 focal length yang paling pas memang ya buat ngambil foto bokeh, ada 24 mm, 35 mm, dan pastinya 50 mm. Ada juga Zeiss Cinematic Video Bokeh. Nah, ini kita bisa rekam video ala-ala cinematic dengan bokeh khas Zeiss juga, tapi fitur ini cuma ada di resolusi Full HD 24 fps, dan juga fitur Zeiss Focus Transition di mana kita bisa ubah fokusnya ala-ala kamera sinema. Nah, yang ini Full HD 30 fps dengan stabilisasinya yang ultra. Kalau tadi yang standar yang sebelumnya, sekarang yang ultra lebih stabil lagi tapi mentoknya di 30 fps. Oke, ini yang paling stabil ya.
Nih sudah berlari. Sip. Nah, kalau yang ini di Full HD 60 fps, kita bisa pakai stabilisasinya. Ya, kita coba untuk lari. Yuk, 1, 2, 3, sip. Oke. Nggak ketinggalan fitur yang juga gua suka adalah Aura Light Portrait. Fitur ini bukan cuma berguna di keadaan kurang cahaya, tapi juga bisa jadi fill light walau di kondisi dengan cahaya yang proper sekalipun. Dan juga ada dua fitur AI di sini. Ada AI Photo Enhance yang bikin foto jadi naik clarity-nya buat foto yang kurang fokus atau sedikit blur, atau ada juga AI Erase yang bisa menghapus objek-objek yang tidak diinginkan di dalam foto kita kayak foto bom. Dan jujur li gue sangat amazed overall ya dengan si Vivo V40 ini, karena dia bisa ngasih build quality, experience penggunaan, performa gaming, dan kualitas kamera yang sama-sama baik ya, bisa dibilang paket komplit lah. Susah banget buat dicari celaknya. Jadi gue akan sangat merekomendasikan HP ini buat teman-teman yang lagi nyari HP mid to high, tentunya dengan budget yang sesuai.